Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Mestia Apriani dari Prodi Sistem Informasi, mahasiswi semester 4 di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang function dan model assembler. Yang pertama, function assembler. Dua langkah penting dalam merancang perangkat lunak yaitu membagi perangkat lunak menjadi komponen atau modul yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, dan menentukan bagaimana modul akan berkomunikasi. Untuk kedua langkah ini, perancang perlu mengingat jenis utama fungsionalitas perangkat lunak, dan berikut ini adalah fungsi utama dari assembler. Yang pertama adalah menghasilkan keluaran kode mesin. Ini adalah tujuan utama dari sebuah assembler. Assembler biasanya menghasilkan salinan file data dan instruksi mesin yang nantinya akan dimuat ke dalam komputer untuk persiapan eksekusi. Salinan file juga harus berisi alamat awal, alamat instruksi pertama yang akan dieksekusi. Berikut informasi kesalahan program untuk pemrogramer bahasa assembly itu sulit. Pemrograman bahasa assembly membuat kesalahan. Beberapa kesalahan ini dapat ditangkap oleh assembler. Kemudahan pemrograman bahasa rakitan sebagian besar bergantung pada kualitas pesan kesalahan assembler. Lalu berikan informasi kode mesin untuk pemrogram. Assembler tidak dapat menangkap semua kesalahan pemrogram. Beberapa hanya dapat deteksi dengan menjalankan program rakitan. Namun assembler dapat memberikan informasi tentang kode mesin yang membantu pemrogram dalam mendebug error time. Untuk masalah debug yang sulit, pemrogram mungkin perlu mengetahui kode apa yang dihasilkan dan di mana data dan instruksi berada di memori. Lalu tetapkan memori untuk data dan instruksi. Assembler awal memaksa program untuk menetapkan alamat memori untuk semua data dan melacak alamat yang ditetapkan untuk instruksi. Assembler modern memungkinkan pemrograman untuk menggunakan simbol, biasanya label pernyataan, untuk mewakili alamat data atau cabang atau target lompatan. Ini membuat pekerjaan pemrograman lebih sederhana, namun alamat diperlukan untuk membuat kode mesin. Jadi assembler harus memikul tanggung jawab untuk menetapkan alamat ke simbol program. Lalu ada menghadapi karakter. Input assembler terdiri dari aliran karakter yang mewakili informasi perakitan dalam beberapa cara berbeda: bilangan bulat, bilangan real, label, karakter, dan string yang dikutip nama register, dan berbagai jenis tanda baca. Jika pemrosesan karakter dicampur dengan algoritma untuk membangun tabel simbol atau algoritma untuk pembuatan kode, hasilnya adalah kekacauan kompleks yang akan menantang pemrogram terbaik sekalipun. Masalahnya adalah organisasi atau disorganisasi ini memaksa pemrogram untuk berurusan dengan dua jenis abstraksi yang berbeda secara bersamaan. Hasilnya adalah pengembangan algoritma yang sulit, sejumlah besar kesalahan, dan kesulitan dalam debugging. Masalah ini diperbesar jika assembler memerlukan pemeliharaan di lain waktu. Prinsip desain umum yang baik adalah membebaskan tanggung jawab untuk berbagai jenis abstraksi ke modul program yang berbeda. Prinsip ini sangat penting untuk desain yang besar, tetapi juga merupakan praktik yang baik untuk desain yang lebih kecil, membagi tanggung jawab untuk berbagai jenis abstraksi ke dalam modul, dan berbeda kemungkinan pemrogram untuk memusatkan perhatian mereka pada suatu aspek masalah pada satu waktu. Yang kedua ada modul assembler. Assembler memiliki 4 modul utama, yaitu Arduino, APAS1 modul, APAS2 modul, dan Online Program modul. Tanggung jawab modul-modul ini dijelaskan secara lebih rinci bagiannya sebagai berikut. Pertama adalah lexical analysis the scanner. Tujuan utama modul pemindaian adalah memproses karakter menjadi unit level yang lebih tinggi, yang lebih bermakna untuk kebutuhan akan pemindai muncul di sebagian besar program yang berhubungan dengan input yang kompleks. Bagian dari desain scanner melibatkan penentuan dengan tepat apa itu token, yaitu menentukan level unit yang dikirim scanner ke modul PAS. Beberapa kemungkinan dibahas dalam opsi antarmuka scanner. Lalu adalah membangun tabel simbol PAS1. Selama PAS1 input dibaca dan alamat memori diberikan ke label program, memori dialokasikan secara
berurutan sehingga modul PAS1 dapat menggunakan pencacah lokasi untuk setiap pernyataan input. Penghitung ini bertambah dengan ukuran memori yang dialokasikan. Setiap kali label ditemui itu dicatat dalam tabel simbol. Alamat yang diberikan adalah nilai perhitungan lokasi awal pernyataan. Sebagian besar assembler perlu melakukan beberapa pemrosesan arahan assembler untuk menentukan ukuran data yang terlibat. Proses RISC modern memiliki panjang instruksi tetap sehingga instruksi mesin memerlukan pemrosesan yang sangat sedikit selama PAS1, yaitu menghasilkan output PAS2. Upaya utama dalam PAS2 adalah menerjemahkan instruksi ke dalam kode mesin. Jika assembler menggabungkan data dan instruksi di area memori yang sama, maka translasi data harus dilakukan di PAS2. Untuk assembler yang menggunakan area memori terpisah untuk data instruksi, translasi, dan dapat dipindahkan ke PAS1, ini adalah agak menguntungkan karena menghasilkan keseimbangan yang lebih baik dari kompleksitas dua modul PAS. Saat PAS2 sedang berjalan, kode mesin disimpan dalam larik bit 2 larik jika data dan instruksi disimpan terpisah. Jika tidak ada kesalahan, maka pada akhir PAS2 array ditulis ke file dalam bentuk binar dan juga dapat ditampilkan sebagai DAM heksadesimal untuk pemrograman bahasa rakitan. Halaman web assembler output menjelaskan teknik pemrograman. C untuk menyimpan data binar dan dalam array dan menulis array ke file. Ada cukup parameter yang terlibat dalam menangani array dan binar sehingga submodul terpisah dapat digunakan. Function dan modul assembler program utama dalam assembler tidak rumit. Pekerjaan utama adalah menyediakan parameter file untuk pemanggilan fungsi ke modul lain dan meneruskan kebolehan kesalah dari PAS1 ke PAS2 sehingga output yang dapat dieksekusi tidak dihasilkan saat ada kesalahan dalam sumber bahasa rakitan. Komunikasi antara modul diagram di bawah menunjukkan jalur komunikasi antara modul-modul assembler untuk setiap panah dalam diagram. Modul di ujung panah berperan sebagai klien dan modul di ujung panah berperan sebagai server. Ini berarti kalian memanggil fungsi yang disediakan oleh server. Nah, ini adalah contohnya adalah ada main PAS1, PAS2, ada scanner. Nah, komunikasi antara program utama dan dua modul PAS cukup sederhana. Program utama hanya memanggil fungsi PAS1 dan 2 yang mengarahkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan urutan yang rumit. Fungsi tidak mengembalikan data apapun kecuali kemungkinan indikasi kesalahan. Komunikasi antara program utama dan scanner juga sederhana. Nama file yang akan dirakit diketahui langsung di program utama. Program utama menuliskan nama scanner atau membuka file dan menuliskan ke scanner. Ini dapat dilakukan secara tidak langsung melalui modul PAS1 dan PAS2. Komunikasi antara PAS1 dan PAS2 melibatkan informasi tabel simbol. PAS2 perlu mendapatkan alamat untuk label dan nilai konstanta yang ditentukan dari tabel simbol. Meskipun ada cukup banyak komunikasi untuk mengetahui sederhana, ini bisa menjadi atau 4 tabel standar. Scanner adalah titik fokus komunikasi assembler. Semua modul lain berkomunikasi dengan scanner. Komunikasi antar modul PAS dan scanner lebih kompleks daripada komunikasi di sepanjang jalur lainnya. Untuk alasan ini, tempat terbaik untuk mulai mengerjakan komunikasi assembler adalah antar web client scanner. Ini adalah aspek penting dari desain assembler, itu tidak bisa dianggap enteng. Baik, thank you. Seperti itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.